Oke, kita akan bahas tentang sekilas tentang Vitaxpos. Apa itu Vitaxpos? Vitaxpos ini adalah salah satu solusi untuk Pemda biar warung-warung atau toko-toko yang ada di wilayahnya bisa ketahuan atau kelihatan pendapatan mereka, transaksi mereka berapa setiap harinya, kemudian bisa dikalkulasikan dari data transaksinya berapa pajak yang bisa dikenakan kepada WP tersebut gitu. Jadi aplikasi pos, aplikasi kasir lah, tapi yang sudah terintegrasi dengan sistem pajak daerah gitu. Itu sekilas. Nah, untuk aplikasinya sendiri ini tipenya single tenant. Single tenant itu satu aplikasi, satu user gitu. eh, Bisa terlihat di web gitu. Misalkan ada 10 wajib pajak, nah di domain web postnya itu, webnya itu akan ada 10 domain untuk 10 WP gitu. Akan ada 10 aplikasi web untuk 10 WP. Berbeda dengan multi user. Kalau multi tenan, multi user itu satu web untuk berapapun jumlah WP-nya, webnya hanya satu, domainnya hanya satu. Dipisahkan dengan usernya aja gitu. Tapi untuk yang tipe ini, single tenant ini, satu WP satu web. Jadi kalau ada implementasi misalkan di sebuah daerah ada 50 WP, maka kita harus men-setup web sebanyak 50 domain gitu. Dan itu satu-satu kita konfigurasi gitu. Itu bedanya single tenant dengan multi tenant. Terus aplikasinya sendiri ada dua, ada mobile post dan ada web post gitu. Web post ini mobile postnya berfungsi sebagai kasir dan web postnya ini berfungsi sebagai aplikasi admin lah kayak gitu ya, untuk menambah produk, menambah profil, mengupdate profil toko, melihat report penjualan segala macam. Jadi dua aplikasi ini eh, berbeda fungsi. Jadi yang satu untuk kasir, yang satu untuk admin lah seperti itu. Oke, untuk arsitektur sendiri ada, kalau sekilas gitu ya, ada 4 bagian gitu ya. Ada mobile post, ada server post di sini. Di sini juga ada database post juga. Di mobile post juga ada database di aplikasi ini. Di server kasir ini, server post ini ada database-nya juga dan ada web post ini di sini. Oke. Satu lagi ada server pajak dinas gitu. Nah, kita yang lihat yang di bawah saja dulu. Nah, seperti sebelumnya sudah disampaikan bahwa Webpost ini bertugas untuk mengkonfigurasi gitu, mengkonfigurasi toko atau warung gitu ya, menambah produk, menambah kategori, setting harga segala macam, profil toko. Nah, ini dilakukan di Webpost. Dia akan menyimpan datanya di server POS. Nah, untuk mobile POS, nah dia mobile POS akan ketika pertama kali digunakan, maka dia akan menginisiasi data. Dia akan mendownload data dari server POS ke mobile POS. Gitu, semua data toko, data produk, data kategori, semuanya akan didownload ke mobile POS dan disimpan di database mobile POS. Seperti itu. Jadi apa? Eh, prosesnya seperti itu. Jadi ada data masternya nih di sini. Berarti data masternya tuh ada di server POS, server kasir. Nah, itu untuk uh, hubungan antara web POS, server POS dengan mobile POS. Nah, ketika transaksi maka mobile POS akan mengirimkan kedua server nih. Pertama ke server POS-nya sendiri, kedua ke server dinas nih ke sini. Nah, jadi ada dua kali proses, mengirim ke server POS dan mengirim ke servernya dinas
gitu. Nah, dengan mekanisme seperti ini ada celah untuk ketidakseimbangan data. Misalkan ada sebuah transaksi, dia ngirim ke server pos, tapi karena ada gangguan entah jaringan, entah apapun itu, maka dia akan gagal ngirim ke dinas. Nah, ini ada kemungkinan seperti itu. Jadi ada kemungkinan data tidak akan balance, antara di dinas dengan di web pos gitu. Solusinya gimana? Di mobile pos sendiri ada indikator. Nanti mungkin ada videonya tersendiri, tutorial untuk melihat bagaimana transaksi ditransfer ke dua server tersebut. Nah, pokoknya di mobile POS itu ada di salah satu menu daftar transaksi itu ada indikator apakah datanya sudah terkirim ke dinas atau belum gitu. Jika memang belum, nah atau memang kedua-duanya tidak terkirim atau ke salah satunya tidak terkirim, maka di mobile POS pun ada fitur yang namanya upload data, mengupload ulang gitu datanya. Nah, itu salah satu solusi yang dihadirkan di mobile POS. Seperti itu. Jadi untuk data transaksinya sendiri dia dikirim ke dua server gitu. Dengan harapan dia data transaksi di mobile POS dengan di kasir dengan di dinas dia akan sama. Jadi ketiga ketiga komponen ini datanya akan sama khususnya untuk data transaksi ya. Seperti itu. Itu untuk data transaksi. Nah, gimana kalau ada perubahan data produk data profil WP, maka dia dilakukan di sini, kemudian si mobile POS akan ya tadi mengunduh atau mensinkronisasi data, mengupdate ke sini. Nah, seperti itu. Jadi data master, data produk, web POS akan ngambil dari POS. Tapi untuk data transaksi, POS yang akan mengirim, mobile POS yang akan mengirim ke servernya POS gitu. Seperti itu. Nah, seperti tadi udah disinggung ya. Jadi di mobile POS sendirinya ada 3 proses, katakanlah 3 proses besar untuk 3 proses ya besar lah katakan seperti itu untuk mensinkronisasi data. Proses pertama, proses inisiasi. Ini data dari inisiasi itu dari server POS ke mobile POS. Artinya ketika mobile POS pertama kali akan digunakan, maka ada proses inisiasi atau katakanlah proses download data. Jadi semua data produk, toko semuanya dia akan inisiasi, dia akan download ke mobile POS. Gitu. Update data master. Nah, ketika ini kalau ada perubahan di web POS, ada penambahan produk atau penghapusan produk atau perubahan profil, maka dia akan update data. Dia akan update data. Si mobile POS-nya ini ada menu tersendiri untuk mengupdate data jika memang ada perubahan di servernya gitu. Yang terakhir transaksi, ya tadi sudah disebutkan bahwa dia akan mensinkronisasikan data transaksi ke kedua server lah, server POS dan yang kedua ke server dinas. Seperti itu. Nah, data transaksi yang di server ke dinas itu sudah dikalkulasikan, artinya tidak hanya data transaksinya yang dikirim, tapi data pajaknya yang kita kirim juga. Gitu. Jadi setiap transaksi itu data pajaknya ada berapa. Oke. Nah, teknologinya sendiri teknologi web dan mobile POS. Untuk mobile POS pun sampai sekarang dari sisi teknologinya kita sudah 2 ya. Yang pertama kali itu kita pakai hybrid. Jadi semua aplikasinya sendiri itu dibikin pakai framework 7. Ini web ya. Web base ya. Dan di Android cuma hanya sekedar web view, artinya mengeload aja, load webnya si framework
ke-7 ini gitu. Dan ini kekurangannya lebih lambat, kurang responsif lah gitu ya. Terus yang generasi terakhir ini sudah di-porting ke native pakai bahasa Kotlin. Ini lebih responsif ketimbang versi yang hybrid. Terus untuk webhostnya sendiri dia pakai PHP menggunakan framework CodeIgniter gitu. Untuk fitur, ini beberapa fitur yang ada di mobile post, ada transaksi, pembatalan transaksi, tunda transaksi, diskon, printer, sinkronisasi data, ya ini sinkronisasi data transaksi gitu ya. Mungkin untuk fitur-fitur nanti ada video-video tersendiri biar lebih detail ya. Terus fitur di Webhost, sekilas ada dia punya fitur data produk, mengelola data kategori produk, data penjualan, mengelola user, mengelola data profil toko, laporan penjualan, dan yang lainnya lah. Ini hanya sekilas. Ya mungkin nanti ada video yang lebih rinci fitur-fitur tersebut seperti apa. Oke, sekian untuk penjelasan tentang VTEX Post secara sekilas lah ya, untuk gambaran umumnya.